Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi tentang spiritual seorang hamba Allah di akhir zaman ini. Seseorang yang berguru kepada salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Sebut saja seorang murid tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan mengalami mimpi malam Jumat kemarin bahwa di dalam mimpinya itu Fulan sedang mengumandangkan azan sampai selesai azan tersebut. Tapi di saat Fulan itu membaca kalimat asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, Fulan itu mengumandangkannya dengan suara yang lantang dan keras. Tetapi pada lafaz yang lain suaranya biasa-biasa saja. Setelah Fulan itu selesai mengumandangkan azan, Fulan melihat ke arah belakang. Fulan baru tersadar ternyata dia itu sedang azan di dalam masjid yang besar yang sedang akan melaksanakan sholat Jumat. Padahal di awal Fulan itu merasa orang yang ada di situ cuma sedikit jumlahnya. Setelah itu Fulan bangun dari tidurnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Fulan mengumandangkan azan. Hal itu adalah perbuatan atau amal soleh. Azan adalah panggilan atau seruan kepada manusia, umat Islam, untuk melaksanakan sholat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kewajibannya. Tetapi ketika Fulan itu membaca kalimat asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, dia mengumandangkan dengan suara yang lantang dan keras. Itu memiliki makna tersirat bahwa Fulan itu nantinya akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengesahkan Allah di dalam menjalani kehidupannya. Makna mengesahkan Allah di dalam menjalani kehidupan adalah bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tidak mempersekutukan Allah, bertakwa secara lahir dan batin, mengamalkan isi Al-Quran, dan juga mengamalkan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Jadi itulah makna tersirat dari dikumandangkannya kalimat asyhadu alla ilaha illallah dengan suara lantang dan keras. Kita ketahui arti dari kalimat tersebut adalah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Yang jika seseorang beriman kepada kalimat tersebut, maka dia pasti mengikuti petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran, mengamalkannya di dalam menjalani kehidupan. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, dan untuk beribadah kepadanya harus mengikuti syariat Allah. Syariat itu artinya peraturan. Mengikuti peraturan Allah anjurkan di dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. Yang bunyi firman-Nya adalah, kemudian kami jadikan engkau mengikuti syariat
peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Maka mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang amal yang telah diperbuat oleh fulan setelah mengalami mimpi sebelumnya. Pada mimpi sebelumnya yang sudah saya takwil bahwa fulan itu mengalami kejadian diberikan ilham di saat fulan itu berada di tempat kerjanya, di waktu jam istirahatnya dia itu bersolawat, berkholwat, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia itu bersolawat dengan mata yang terpejam, kemudian dia mendapatkan ilham tentang dirinya itu merasa memegang gambar burung Garuda dan fulan meletakkannya gambar tersebut di dinding. Kemudian ada suara yang mengucapkan tentang dua sila dari sila Pancasila. Sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kejadian yang dialami fulan sebelum mengalami mimpi yang barusan saya ceritakan. Mimpi yang barusan saya ceritakan berkaitan dengan kejadian tersebut. Ketika disebutkan ada suara yang mengatakan sila pertama dari Pancasila yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, yang itu maknanya adalah kita harus berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah, tidak boleh mempersekutukannya dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mengikuti syariatnya sesuai panduan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan itu. Tetapi di dalam mimpi yang barusan saya ceritakan, ini tentang takdir yang akan terjadi. Karena kejadian spiritual di saat dia bersolawat sudah saya takwilkan hikmah dari kejadian itu. Kemudian fulan mungkin telah berbuat sesuatu, berbuat amal yang saya tidak ketahui, amal seperti apa. Entah itu di dalam hatinya melakukan sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala kemudian meresponnya dengan balasan yang baik sehingga fulan itu diberikan mimpi seperti yang barusan saya ceritakan bahwa dia itu akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan makna dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Nah, orang yang mampu mengamalkan kalimat tersebut itu artinya dia tidak berbuat syirik, dan orang yang tidak berbuat syirik dia adalah orang berhakikat. Ketika dia berbuat baik misalnya, perbuatan baik apapun, entah itu sedekah, entah itu membaca Al-Quran, entah itu menolong orang lain, entah itu melakukan sholat, dia mengembalikan semua amal solehnya, kemampuan amal solehnya itu hakikatnya adalah ciptaan Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat As-Saffat ayat 96 yang bunyi firman-Nya adalah padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Jika fulan mampu dengan istiqomah mengesahkan Allah di dalam menjalani kehidupannya, maka itu berarti fulan akan dijadikan seorang wali Allah. Hal ini berkaitan dengan mimpi terdahulu bahwa fulan itu peluang takdirnya ada dua, antara menjadi seorang penceramah atau dia menjadi seorang wali Allah. Maka saya meyakini insya Allah fulan akan mencapai kedudukan kewalian. Karena apa? Pada mimpi yang sekarang saya ceritakan, setelah dia itu selesai mengumandangkan azan, yang awalnya itu orangnya sedikit tetapi menjadi banyak.
setelah dia mengumandangkan azan. Yang artinya setelah dia mencapai makom kewalian, Allah takdirkan dia akan menjadi panutan bagi banyak orang. Itulah takwil mimpi atau makna mimpi tentang makom spiritual yang akan terjadi pada fulan. Semoga bermanfaat.